Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma ba'du. Insyaallah di pagi kali ini kita akan memulai pembahasan di kitab Durusul Lughah yaitu Natiqina biha di jilid yang pertama. Insyaallah kitab ini kita akan selesaikan dalam cepat ya. Maksud cepat di sini kita tidak akan memperlama di berbagai pelajaran, tapi kita akan ambil secukupnya yang dianggap itu bisa membekali antum, terutama dalam mufradat. Karena dalam jilid 1 itu masih banyak sekali mufradat. Ya, dikenalkan dulu dengan kosakata-kosakata. Dengan mufradat-mufradat, ya, agar kita bisa mencerna mufradat itu dan menginternalisasinya dalam diri. Lalu nanti di jilid 2 mulai kompleks, jilid 3 mulai kompleks, dan jilid 4 mulai kompleks. Jadi insya Allah kita akan selesaikan sampai jilid 4. Dan target kita sampai jilid 4, kita akan selesaikan dalam waktu 1 tahun. Kita targetkan, jadi tidak boleh lama-lama. Karena memang Durusul Lughah itu untuk pengantar awal. Dan kita jelaskan di pertemuan pengantar di pekan lalu, kita ketika menyelesaikan Durusul Lughah tidak akan langsung cas-cisus bisa bahasa Arab dan semisal enggak, tapi Durusul Lughah ini adalah sebagai bekal dasar. Bekal pertama untuk mempelajari bahasa Arab, terutama untuk mengenalkan bagaimana bahasa Arab itu digunakan. Baru setelah itu nanti kita akan berlanjut ke kitab-kitab berikutnya untuk terus memperdalam bahasa Arab. Adapun itu nanti teman-teman mau belajar mau belajar percakapan, fokusnya mau di percakapan, atau nanti fokusnya mau pengen di nahwu, di teori, itu nanti terserah. Tapi ini Durusul Lughah ini adalah bekal awal untuk mengenal bahasa Arab. Jadi kita tidak akan, karena ini sifatnya pengenalan, kita tidak akan berlama-lama gitu. Karena buku-buku yang atau pelajaran-pelajaran bahasa Arab lain untuk benar-benar kita bisa mendalami bahasa Arab itu masih banyak sekali. Sehingga kalau di Durusul Lughah itu sudah lama, akhirnya nanti nggak selesai-selesai. Kita nggak bisa bahasa Arab. Itu pertama. Kalau yang kedua, thoriqah, mungkin di sini mungkin sebagian yang sudah belajar Durusul Lughah atau mungkin ada yang ini yang pertama. Tapi thoriqah yang saya atau metodologi yang saya gunakan di sini untuk mengajar Durusul Lughah itu berbeda. Saya akan ajarkan di sini sedikit mungkin untuk menerjemahkan. Jadi nanti yang saya harapkan teman-teman itu bisa menginternalisasi kata-kata dalam bahasa Arab itu bukan dalam terjemahannya, tetapi dengan memaknainya. Sehingga seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan pengantar, agar tidak muncul wasitoh, tidak muncul bridging yang tidak perlu, sehingga kita loading dulu mencari terjemahannya. Karena kita sudah terbiasa mengajarkan dengan terjemahan. Adapun ketika kita memaknai katanya dan menginternalisasinya sesuai dengan maknanya, maka kita bisa menggunakan kata itu ketika memang ingin mengucapkan makna yang dimaksud. Karena kan bahasa itu kita menyampaikan makna, menyampaikan maksud. Bukan sekedar kita menyampaikan kata-kata, tapi yang diinginkan kan maknanya atau maksudnya. Sehingga nanti ketika kita masuk ke kosakata ini, kalau ada gambarnya, silakan maknai gambarnya dan pahami. Dan nanti kalau tidak ada, kita akan cari gitu. Nanti kita akan browsing. Nanti kita browsing di internet apa makna dari kata itu. Nanti kita lihat gambarnya dan itu silakan dimaknai. Jadi langsung termaktub di kepala bahwa ini adalah itu. Dimaknai langsung, sehingga itu lebih nempel, terinternalisasi, sehingga nanti bisa masuk digunakan. Gitu. Sebagaimana kita dulu belajar bahasa Indonesia, atau mungkin bahasa daerah, kan kita memaknai bahasa itu. Setelah mengenal nama-nama kosakata-kosakatanya, kita memaknai
itu sebagai maknanya. Jadi kita akan mencoba belajar bahasa Arab dengan pendekatan yang sama, dengan kita mempelajarinya dulu mempelajarinya sebagai bahasa awal, bahasa ibu. Baik itu bahasa Indonesia atau mungkin bahasa bahasa daerah. Karena dulu kita kan juga menginternalisasi bahasa, dan oleh karena itu menginternalisasi bahasa agar menjadi bagian dari diri kita itu butuh waktu. Butuh waktu dan butuh kalau bahasa Inggrisnya exposure ya. Exposure, ini saya nggak tahu bahasa Indonesia yang itunya apa ya, karena saya udah biasa pakai itu. Exposure. Saya memaknainya sebagai exposure, saya paham pemaknaannya dalam bahasa Inggris, tapi saya nggak ngerti untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, itu yang kita inginkan juga gitu, biar teman-teman ya paham ketika dalam bahasa Arab ini seperti apa, dimaknainya seperti apa, itu mungkin dalam bahasa Indonesia, mungkin, nah baru nanti karena terjemah itu, karena saya kan bekerja sebagai penerjemah hampir 4 tahun, 4 tahun ya, 4 tahun pas lah. Itu ya kita kan ketika menerjemah itu menyampaikan makna, bukan letterlek kata per kata. Nah, sehingga nanti kelemahan orang yang belajar bahasa dengan kata per kata, ketika menerjemahkan tidak fleksibel. Dia akan kaku kepada kata-katanya. Dan itu juga biasanya akan terpotong sesuai dengan apa yang dulu diajarkan, bahwa ini maknanya ini gitu, atau ini terjemahnya ini. Jadi dia akan terpaku pada itu saja, padahal maknanya bisa lebih dari itu. Bisa dimaknai sesuai konteks. Nah, itu yang tidak saya inginkan juga. Karena saya bekerja sebagai penerjemah juga, ketika saya menerjemahkan teks, itu saya bisa lebih fleksibel, karena saya lebih fokus pada menyampaikan maknanya. Meskipun tidak letterlek harus itu. Nah, itu yang kita inginkan ketika antum belajar di sini. Kita akan mencoba memaknai setiap kata yang kita temukan di sini. Kalau ada gambarnya. Kalau tidak, nanti saya akan jelaskan secara maknanya apa dalam bahasa Indonesia, sehingga antum ketika menyerap kata itu dalam bahasa Arab, maka yang diingat adalah maknanya. Yang diingat adalah maknanya. Kita mulai. Bismillah. Kita ini Durusul Lugha jilid 1. Saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa harus diusahakan pegang cetaknya. Ya, kalau nggak pegang cetaknya mungkin mungkin punya tablet atau semisalnya yang bisa dicoret-coret gitu, kalau mau. Tapi saya sarankan punya cetak, terutama untuk mengerjakan nanti latihan. Nah, darsul awal, ya, dars al-awwal. Hadza. Ya. Jadi dalam pelajaran pertama kita itu hadza. Hadza itu adalah sebuah kata yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sesuatu, untuk mengisyaratkan sesuatu, itu adalah hadza. Tapi dia untuk sesuatu yang dekat. Dan pemakaiannya luas. Bisa kepada manusia, bisa kepada benda mati. Karena nanti dalam bahasa Arab akan dikenal beberapa kata lain yang itu hanya untuk manusia saja, dan ini hanya untuk benda mati saja. Nanti. Nah, kalau hadza ini dia fleksibel. Dia adalah sesuatu untuk mengisyaratkan atau menunjukkan, ya, pada sesuatu. Ya, dia hadza. Nah, dan hadza ini digunakan untuk suatu gender tertentu. Jadi dalam bahasa Arab mengenal gender. Bahasanya mengenal gender. Jadi gender itu dalam bahasa Arab itu gendernya tidak harus, maksudnya kadang dia mewakili sesuai dengan realitanya, tapi kadang tidak. Seperti jadi ada 2 gender, pertama muzakkar, kemudian ada muannas. Ada muzakkar dan muannas. Nah, muzakkar itu terkadang dia mewakili gender asli. Jadi kalau misalkan kita sebut Ali misalkan, maka dia muzakkar, mewakili gendernya juga, Ali, gitu kan. Kita pahami Ali. Kemudian ada muannas, nanti dia mewakili gendernya juga, misalkan Fatimah. Nah, bagaimana membedakan muzakkar dan muannas? Nah, muannas ini biasanya diakhiri dengan
huruf yang kita sebut dengan ta marbutah, yaitu ta bulat titik 2. Kalau yang sudah pernah belajar huruf hijaiyah, sudah bisa baca Quran, tahu itu ta marbutah. Nah, Ali dia adalah gender muzakkar dan sesuai dengan realitanya. Fatimah dia gendernya muannas dan sesuai dengan realitanya. Nah, terkadang ada yang memang dihukumi itu saja. Padahal realitanya bukan seperti itu. Dia tidak menyandang gender, seperti misalkan bumi. Ya, al-ard. Maka dia secara gender, secara bahasa Arab dihitung sebagai muannas. Jadi gendernya muannas. Tetapi kan bumi tidak menyandang gender. Nah, bumi tidak menyandang gender. Nah, dalam hadza dia adalah suatu kata yang kita gunakan untuk menunjukkan benda-benda yang bergender muzakkar. Nah, maka kita lihat di sini tidak ada ta marbutahnya. Tidak ada ta marbutahnya. Karena untuk muannas nanti kita pelajari ada kata lain yang disebutkan hadhihi. Nah, kalau hadza itu digunakan khusus untuk gender muzakkar dan harus dekat. Kalau jauh nanti ada lagi yang kita sebut dengan zalika. Nanti itu dibaca di darsus tsani. Kalau di darsul awal ya. Di pelajaran yang pertama kita baru yang dekat dulu. Jadi kita lihat hadza baitun. Nah, itu untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Suatu bangunan yang kita gunakan untuk menetap. Untuk tinggal, baik itu permanen atau tidak, maka kita gunakan hadza baitun. Dekat. Kemudian hadza masjidun. Ma'ruf, tempat untuk sholat, terutama bagi laki-laki. Kemudian ada hadza babun. Ya. Seorang keluar masuk di sini. Ya, dia hadza babun. Dekat. Gitu. Jadi kalau kita mendekat ke benda tersebut, hadza babun. Gitu. Dia mendekat dulu. Jadi nggak bisa untuk jarak jauh. Kemudian ada hadza kitabun. Ya. Ma'ruf, suatu benda yang digunakan untuk suatu benda digunakan untuk memuat informasi. Ya. Jadi nanti ada bedanya dengan yang kita sebut dengan daftarun. Kalau kitabun itu sudah berisi, sudah ada tulisannya. Itu kitabun. Adapun daftarun itu biasanya kosong. Jadi kalau kitabun itu adalah sudah memuat informasi, gambarnya. Adapun daftarun itu kosong, digunakan untuk menulis informasi. Untuk menyimpan informasi itu daftarun. Adapun kitabun dia sudah ada informasinya dan kita gunakan untuk menyerap informasi. Mencari informasi baru, mempelajari hal baru, itu kita cari. Ya, kitabun. Itu di sini. Kemudian ada qalamun. Hadza qalamun. Alat untuk menulis. Nah, ini biasanya permanen. Nah, kalau nanti yang bisa dihapus, itu namanya qalamurassos. Salah satu istilahnya qalamurassos itu dia tidak permanen, bisa dihapus. Dengan yang alat yang kita sebut mimsahah. Mimsahatun itu adalah alat untuk menghapus, menghilangkan hasil tulisan dari qalamurassos. Adapun qalamun di sini adalah yang biasanya bentukannya permanen. Itu disebut hadza qalamun. Kemudian ada miftah. Ya, hadza miftahun. Ini adalah suatu alat untuk membuka. Membuka apa? Babun. Nah, babun ini kita bisa kunci dengan ataupun buka dengan miftah. Ya. Miftah. Jadi kalau yang namanya miftah, harusnya dia harus jadi pembuka gitu ya. Nah, dia ada alat untuk membuka. Miftah. Kemudian ada maktabun. Ya, hadza maktabun. Nah, kadang maktab juga ini ma'ruf suatu tempat untuk
temannya kursi, ya. Dalam bahasa Arab juga disebut dengan kursiyun, atau disebut dengan mak'adun, itu sama. Mak'adun, kursiyun sama. Nah, ini temannya ada maktabun. Temannya dispaket biasanya. Maktabun. Nah, digunakan, dia alat yang digunakan untuk menyimpan barang, ya, atau mungkin kita bisa menulis di situ sebagai alas dan semisalnya. Tapi kadang juga dipahami sebagai maktabun itu adalah suatu ruangan atau suatu tempat formal untuk instansi tertentu. Jadi dia tempat formal untuk instansi tertentu. Maktab, itu juga maktab. Misalkan kita mau mencari kepala sekolah, maka kita akan temukan dia di maktab, ya, di maktabnya. Jadi dia di suatu ruangan formal institusi tertentu. Kita sebut juga sebagai maktab. Gitu ya. Sebagai maktab. Jadi bisa maknanya sebagai yang terlihat di gambar, ada juga yang adalah suatu ruangan tertentu untuk tempat instansi formal. Ya. Sebagai yang agak sulit menjelaskan dengan maknanya, tapi dia tempat untuk semacam ya instansi formal lah, sebagai perwakilan atau semisalnya, nah, itu maktab juga disebutnya. Untuk beraktivitas, untuk bekerja, itu juga disebut dengan maktab. Ada sarir, nah ini sarir, ada sarirun, ya, ma'ruf, tempat untuk istirahat atau untuk tidur, ada sarir, itu. Dan ada kursi, nah ini temannya maktab, ya ada kursi. Tahu sinonimnya ada mak'ad. Sinonimnya adalah mak'ad. Nah, bisa untuk di gambar-gambarnya, ini diserahkan untuk dimaknai gambarnya. Tidak perlu diterjemahkan, karena itu jelas gambarnya. Nah, kemudian ada ma hadza. Bagaimana kita bertanya akan sesuatu? Kan biasanya gitu. Kalau misalnya kita baru pertama kali belajar, nah kita akan bertanya banyak hal. Nah, bagaimana orang Arab bertanya? Maka bisa dengan tambahan huruf ma. Ma hadza, akan kita bertanya sesuatu, ma hadza, untuk menanyakan informasi terkait sesuatu itu. Dan huruf ma ini biasanya untuk benda. Ma hadza, kita tanya tentang benda tersebut. Fungsinya atau namanya kita sebut ma hadza. Adapun kalau kita nanya orang, nah maka kita gunakan man. Man hadza, nah kita bertanya tentang seseorang. Namanya, atau mungkin pekerjaannya, atau untuk perkenalan pertama kali, nah maka kita pakai man. Man hadza. Adapun kita tanya benda, suatu benda, dan dekat, ya, ya biasanya dekat ya, ma hadza. Gitu kan. Kita tanya dengan frasa ini, itu ma hadza. Kemudian ketika tanya ma hadza, nah jawablah hadza baitun. Ini adalah rumah. Ya. Itu kan, atau ini adalah tempat tinggal gitu. Hadza baitun. Nah, ini adalah tempat yang digunakan untuk tinggal. Nah, ketika diganti dengan alif di depannya, maka itu uslub yang digunakan untuk yang kita sebut memastikan atau cross check. Ahadza baitun. Nah, jadi kita memastikan. Ahadza baitun. Kita cross check ahadza baitun, maka jawabannya akan ada na'am. Ya. Na'am hadza baitun. Nah, na'am adalah ungkapan untuk persetujuan. Na'am, kita setuju dengan apa informasi tadi. Atau dengan apa pertanyaan tadi. Hadza baitun, nah kita menyetujuinya, na'am. Membenarkannya, na'am. Nah, jawab dengan kata na'am. Untuk menyetujui, membenarkan. Ada istilah lain kalau untuk
Biasanya Arab Amiyah itu aywa. Atau kita singkat jadi E. Jadi kalau Amiyah itu E atau aywa. Itu bahasa itunya, Amiyahnya. Atau disebut dengan lahajat kalau orang Arab bilang. Karena kita sedang belajar fusha. Fusha itu bahasa fasih atau bahasa resmi. Naam itu bahasa resmi. Biasanya kalau bahasa tidak resminya atau bahasa gaul istilah kita E atau aywa. Itu untuk persetujuan tadi, untuk membenarkan atau persetujuan. Kemudian, nah, ada lagi di sebelah kiri, ma hadza? Kita tanya. Kemudian dikatakan hadza qamis. Jadi qamis itu adalah suatu pakaian yang berkancing. Nah, jadi itu disebut dengan qamis. Hanya jadi dia bukan yang hanya yang panjang yang kita pahami, panjang putih enggak. Jadi qamis itu harus ada kancingnya, yang panjang putih atau ada semacam, pas sekarang sleting. Kalau dulu ada kancingnya. Itu disebut dengan qamis menurut orang Arab. Jadi kalaupun sekarang yang modern, misalkan yang tangan panjang gitu, lengan panjang dan hanya atas saja, maka itu juga tetap disebut dengan qamis. Jadi qamis itu parameternya dia harus ada kancing. Ini adalah pakaian yang memiliki kancing, itu qamis. Nah, ada qamisun. Jadi tidak hanya yang berjuntai panjang atau seperti jubah, tidak terbatas pada itu saja. Itu kan yang dipahami oleh kita. Qamis atau bahasa kita sudah diserap menjadi gamis. Nah, enggak, qamis dalam bahasa Arab maknanya adalah suatu pakaian yang memiliki kancing. Suatu pakaian berkancing, berkerak, qamis. Wan hadza sarirun. Nah, bertanya untuk memastikan hadza sarirun. Nah, dijawablah la. Nah, la ini untuk menunjukkan ketidaksetujuan. La. Kita tidak membenarkan hal tersebut. La. Hadza kursi. Lalu kita jawab dengan jawaban yang benar. Hadza kursi. Kemudian ditanya lagi, ahadza qalam, ahadza miftahun? Apakah ini miftah? Apa ahadza miftah? Kemudian kita tidak setuju dengan hal tersebut, kita jawab la. Hadza qalamun. Ini adalah kolam. Ini adalah kolam. Ada kolam. Itu alat untuk menulis dan biasanya hasilnya permanen. Itu adalah kolam. Kemudian tanya lagi, ma hadza? Nah, hadza najmun. Najmun ini bisa digunakan untuk simbol. Ya, simbolnya kita pahami sebagai simbol. Bisa juga yang dimaksud adalah memang yang di langit. Jadi itu bisa dimaknai keduanya. Simbolnya, jadi misalkan funduk khamsatan nujum. Jadi 5-star hotels. Atau memang yang dimaksud adalah yang di langit secara realitanya. Itu dua-duanya disebut dengan najmun. Ya. Najmun, kemudian jamak atau misalkan kata pluralnya itu adalah nujum. Ma'ruf, gampang nih gambarnya. Tamrin. Nah, sekarang kita latihan. Nah, tentu berarti apa? Ketika kita diajarkan dengan mufradnya apa? Mengingat. Mau tidak mau. Nah, tadi kita mengingatnya dari pemaknaan, sehingga kita mengingat katanya saja. Mahada, kemudian mahada sampai ke bawah. Mahada semua. Kita coba silahkan untuk dikerjakan dulu barangkali 5 menit atau 3 atau 5 menit. 3 menit. Ya, jadi kalau bisa silakan dicoret-coret ini. Nanti kita akan bahas ini apa. Oke, tapi saya tidak, kita akan jawab dengan bahasa Arabnya tentunya.
baru setelah itu kita akan lanjut. Jadi harus dipaksa untuk menghafal, mau tidak mau. Jadi menghafal itu adalah awal dari ilmu, harus menghafal dulu. Kalau tidak pernah menghafal, apa yang mau kita, pahami? Ilmu itu adalah koneksi antar apa yang sudah kita ketahui, dan apa yang kita ketahui itu baru tertancap di otak kalau kita hafal. Sehingga kalau tidak ada hafalan, apa yang mau difahami, apa yang mau dikoneksikan, apa yang mau kita munculkan sebagai apa yang mau kita olah dalam pikiran kita kalau kita tidak menghafal. Jadi menghafal itu memang bukan segalanya dan bukan ilmu, bukan. Menghafal itu bukan ilmu, dia adalah modal ilmu. Ilmu itu kan mengolah informasi, salah satunya untuk bisa menghasilkan ilmu. Kalau informasinya tidak ada dan tidak dihafal, ya bagaimana kita berilmu? Makanya dihafal. Untuk tamrin ini silakan coba sesuai dengan hafalannya dulu, apa yang mungkin sempat muncul di kepala, silakan dikerjakan. Ya, 4 menit lah dari sekarang. Setelah itu kita lanjut.
Kita jawab. Tamrin. Ma hadza? Hadza miftahun. Ma hadza? Hadza miftahun. Gambar yang pertama, jawabannya adalah miftahun. Ma hadza? Hadza miftahun. Bisa langsung miftahun saja, boleh. Ya, dalam bahasa Arab juga seperti bahasa Indonesia, jadi nggak usah diulang kata tanyanya. Jadi kita mau langsung jawab, ma hadza miftah? Boleh. Tidak masalah. Karena simpel dalam komunikasi begitu juga. Dalam perbincangan sehari-hari di sini juga banyak sekali yang mungkin dulu diajarkan di kelas percakapan itu seperti mengulang pertanyaan atau mengulang ini enggak. Di sini orang-orang juga sama kok kayak kita. Kalau berbicara bahasa Indonesia kan sering banyak yang dipotong gitu. Mau kemana? Pasar. Nah gitu. Di sini juga sama. Misalkan. Atau misalkan dari mana? Minwin. Gitu kan. Terus saya, oh jawab aja. Suk. Gitu. Saya tadi baru belanja gitu dari suk. Berbelanja. Nah itu juga. Jadi ma hadza miftahun. Nggak perlu diulang hadza miftahun, tidak perlu. Mungkin contoh di atas pakai, tapi kalau secara simplicity ya boleh langsung ma hadza miftah. Itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua ma hadza kitabun atau boleh langsung kitabun. Kemudian ma hadza, gambar yang ketiga qalamun. Yang keempat ma hadza babun. Dan ada tendensi dalam bahasa Arab memang huruf akhirnya disukun dalam percakapan. Jadi boleh misalkan ma hadza miftah. Boleh dijawab seperti itu. Ma hadza kitab. Nah, memang seringnya begitu dalam percakapan, ujungnya seringnya disukun. Tapi biasanya ujung banget gitu dia yang disukun. Tapi kadang disukun perlu tidak masalah. Ma hadza qalam. Boleh jawab begitu kalau dalam percakapan ya. Kemudian ma hadza bab. Udah gitu aja. Wan ma hadza bait. Ya, baitun atau bait. Atau hadza baitun atau hadza bait. Bait. Jadi tendensi memang banyak selalu disukunkan untuk simplicity. Simpelan. Ma hadza gambar yang terakhir, ini kan gambar. Yang keempat bab, gambar yang kelima bait, gambar yang terakhir ma hadza, ada kursi. Nah, itu adalah ma hadza kursi. Kemudian tamrin yang kedua, nah ini tinggal dijawabnya gimana? Ya udah jawab ini silahkan dijawab pakailah na'am saja. Cukup. Nah, ini silakan. Ini 2 menit saja lah. 2 menit, 1 menit atau 2 menit. Silakan dijawab dulu.
Oke. Tamrin yang kedua ini, makanya kita untuk mengonfirmasi, itu kan ahadza baitun, kita jawab la. Tapi kalau mau ditambahkan boleh hadza masjidun. Kalau kita mau mengkonfirmasi yang benar seperti apa. Ahadza miftahun, kita jawab la. Hadza qalamun. Kalau la saja tidak masalah. Ahadza qamisun, kita jawab na'am. Apalagi kalau cuma sama, na'am udah nggak usah dilanjutin lebih lagi kalau na'am. Nggak usah diulang hadza qamisun, na'am hadza qamis, nggak usah. Ahadza qamisun, na'am, kelas. Wan ahadza najmun, na'am. Dah aja, cukup. Na'am. Nah, tamrin 3 itu yang ini, iqra waktub. Nah, jadi ini antum atau teman-teman di sini mempelajari istima. Ya, istima bagaimana mendengar kemudian harokati ya, atau tashkil ya, tashkil mengharokati kata-kata yang tidak berharokat ini karena mau asal orang-orang Arab tidak mengharokati, biasanya tidak ada harokatnya kan, kita sebut dengan Arab gundul. Yang tidak gundul gimana? Tidak gundul tadi ini Arab gundul. Nah, sehingga sudah harus membiasakan telinganya untuk mendengar, kemudian ketika membaca yang gundul pun seakan-akan ada harokatnya, sudah terbayang harokatnya. Maka dibiasakan mendengar, kemudian mengharokati. Nah, di sini jadi ikra waktu, ya, baca kemudian tulis apa yang didengar. Ini saya bacakan, nah teman-teman tulis harokatnya. Nah, sudah belajar mengharokati, jadi sudah tahu lah harokat seperti apa, tidak saya jelaskan. Nah, ini tinggal mengharokati ya, fathah, sukun, dhammah atau dhammah, fathah, sukun atau kasroh ya. Fathah, kasroh, dhammah atau sukun, 4 kan. Dan biasanya kalau kita matikan di ujung, nah berarti nanti harus bisa menebak ujungnya. Tapi kita nggak akan matikan ya, kita akan baca full harokatnya sampai ujung. Ya. Hadza maktabun. Saya ulang, hadza maktabun. Terakhir, hadza maktabun. Dari kiri, dari kanan ke kiri, hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Selanjutnya, hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ke bawah sebelah kanan, hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Ke kiri, ma hadza. Ma hadza. Ma hadza. Nah, kadang kata ma ini kita ganti dengan ish. Kalau bahasa amiyahnya atau bahasa gaulnya. Ish hadza. Ish itu kita tulis dengan alif, hamzah di bawah, harokat kasroh dengan shin. Ish. Atau kadang ada ya-nya, alif kasroh, ya, kemudian shin. Di ish hadza. Ish hadza. Jadi kalau misalnya yang umumnya ish hadza. Sebenarnya sama dengan ma hadza. Ma itu untuk bahasa resmi, pakai huruf ma. Kalau ish, nah ini bahasa gaul. Itu kan kalau misalnya dalam bahasa resminya apa ini? Nah, kalau ish hadza apaan nih? Seperti itulah. Ish hadza. Ini yang paling sering digunakan. Jadi memahami lahajat itu atau bahasa Arab amiyah itu nanti seperti belajar bahasa sendiri. Dia seperti ikhtilaf tamaman. Ikhtalif tamaman dengan bahasa fusha. Itu perlu dipelajari karena orang-orang ngobrolnya dengan lahajat. Mereka nggak ngomong bahasa fusha. Seperti kita nggak ngomong dengan bahasa Indonesia, iya deh.
Kita tidak berbicara dengan bahasa Indonesia resmi kan? Tapi kita berbicara dengan bahasa Indonesia yang sehari-hari, itu bahasa Indonesia gaul. Orang Arab juga sama, untuk berbicara sehari-hari mereka tidak menggunakan bahasa fusha. Bahasa fusha, mereka menggunakan bahasa amiyah atau disebut dengan lahajat. Ya, dialek, lahajat. Mereka pakai lahajat. Lanjut, hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Bitasydid. Hadza kursiyun. Ke bawah sebelah kanan, ahadza baitun. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Lanjutnya, la hadza masjidun. La hadza masjidun. La hadza masjidun. Terakhir, ma hadza. Hadza miftahun. Ma hadza. Hadza miftahun. Terakhir, ma hadza. Hadza miftahun. Sekarang kita masuk ke kata isyarat atau tunjuk man. Kalau ma tadi sudah kita singgung di awal, dia untuk benda mati. Nah, adapun man dia untuk manusia. Jadi untuk manusia. Dan ini mencakup pertanyaan, baik itu mau kita bertanya namanya atau pekerjaannya, atau dia misalkan sekedar statusnya aja, status. Terus sekedar umum saja, tapi dia menunjukkan tadi statusnya, pekerjaannya, atau misalkan nama. Contoh yang pertanyaan sebelah kanan, tuh man hadza, ini jawab dengan pekerjaan. Man hadza, hadza tabib. Form dia ada stetoskop dan semisalnya, kayak jas, jubah gitu. Nah ini man hadza, hadza tabib. Ini tabib. Nah kemudian yang sebelah kiri ini sedang bertanya tentang dari sisi usia. Nah, dari sisi usia. Man hadza? Nah hadza waladun. Jadi kalau sosok yang belia dan dia muzakkar, maka kita sebut dengan walad. Ya, man hadza, hadza waladun. Waladun itu adalah sosok belia, muzakkar. Kita sebut dengan walad. Nah, kemudian ada man hadza, hadza talib. Talib itu adalah orang yang menuntut ilmu, dengan talib. Seorang yang belajar. Talib biasanya kalau di sini ya talib nanti tinggal ditempelkan dengan stratanya, apakah dia sekolah dasar, atau sekolah menengah, atau apa dia sudah di universitas, maka nanti tinggal ditambah talib apa gitu lanjutan. Ya kalau cuma talib saja dia udah umum. Dia adalah seorang yang belajar atau menuntut ilmu. Dia ada talib. Kemudian ahada walad, ini apa? Pertanyaan, ahada walad. Tadi di sosok ini sosok belia gitu kan. Mudzakkar, dijawablah hada rojul. Nah, rojul itu berarti ada rojulun, dia adalah sosok laki-laki yang sudah dewasa. Rojulun. Ya. Dia adalah muzakkar yang sudah dewasa. Adapun walad dia masih belia. Untuk man. Nah, bisa juga jawabnya dengan nama misalkan. Man hadza, maka boleh. Hadza, misalkan hadza abi. Oh ini kan apa? Atau misalkan hadza Mahmud misalkan. Jawab dengan nama. Misalkan hadza Salik. Tadi orang tanya, tapi kalau nama memang pertanyaannya diawali dengan nama bisa. Man ismuk, misalkan nama. Atau misalkan ya dengan nama, tapi boleh dijawab dengan nama. Tapi hadza man,
Ini memang tadi entah ke mihnah, biasanya itu suatu pekerjaan atau semisal. Nah, kemudian hadza masjidun. Ma'ruf. Kemudian man hadza tajirun. Nah, ini kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Jadi saya kebetulan ini sudah ada beberapa mufradat yang baru. Nah, ini kita akan lanjut di pekan berikutnya ya. Insyaallah taala kita nanggung deh. Sempat nggak sampai ujung? Saya kira selesaikan sampai dars 1 saja. Ya, kayak pukul 9. Nah, ma hada masjidun. Kemudian di bawah man hada tajirun. Nggak ada gambarnya. Tajir itu apa? Nah, tajir itu dia seorang yang melakukan aktivitas jual beli. Tapi dalam bentuk profesi. Nah, jadi profesinya jual beli. Kita sebut dengan tajirun. Jadi tajirun itu bukan orang yang, kalau Indonesia kan memahaminya tajir itu orang yang memiliki harta yang banyak. Tapi dalam bahasa Arab itu, tajirun itu orang yang profesinya jual beli. Profesinya jual beli. Dia adalah tajir. Makanya kalau misalnya, misalkan orang pedagang kaya raya, bahasa Arabnya apa? Kan nggak mungkin tajir-tajir kan. Nggak tajir-tajir. Kalau diulang, nggak. Maksudnya adalah, kalau orang kaya, biasanya kita sebut dengan goni. Goni. Tapi kalau tajir, dia adalah profesi. Profesi orang yang jual beli. Sebut dengan tajir. Tergantung nanti dia jual beli apa gitu kan. Tapi tajir itu jual beli. Kemudian ada hada kalbun. Nah, ini ma'ruf kalbun, hewan lawannya kucing ya. Suka berantem, ada kalbun. Jadi bukan, kalau pakai qaf itu sanubari gitu ya, atau hati. Nah, kalau kalbun pakai kaf itu adalah suatu hewan ma'ruf gitu, kalbun, lawannya kucing. Nah, jadi kalau salah-salah gitu kan ke pasangan nanti sebutinnya anti kalbi gitu. Ke kaf gitu. Berantem itu nanti kalau udah belajar bahasa Arab ya. Pengennya kan nunjuk sambil nunjuk ke dada gitu. Anti kalbi itu menunjuk ke dada. Maksudnya kan hati gitu. Ternyata bukan. Ada berantem. Ya, jadi hati-hati ya. Kalau bahasa Arab beda. Huruf beda, udah beda arti gitu. Maksudnya tanya ahada kalbun, la hada kitun. Nah, kitun tadi lawannya kalbun. Jadi mereka sering berantem kan, kalbun dan kitun, gambarnya ada. Kemudian hada himarun. Himar itu dia ma'ruf ya, himar. Dia seperti kuda tapi lebih kecil. Ya, kuda lebih kecil. Tapi ini kita terjemahkan dia adalah keledai. Ya, keledai. Kemudian ada juga bighal. Nah, kalau bighal itu peranakan kuda dan keledai. Disebut dengan bighal kalau dalam bahasa Arab. Ya, ada himar. Himar. Kemudian di bawahnya baru ada himar lah, ada hison. Nah, ini hison. Kelihatan lah. Gambarnya bagus, hison. Hison ya. Ya gambarnya ya. Nih. Kemudian wa ma hadza, apa ini? Hadza jamalun. Ini jamal. Dan dagingnya empuk, ya lebih empuk daripada bakoroh. Nah, dia jamal itu dagingnya lebih enak dagingnya. Tapi membatalkan wudhu kalau dalam madzhab Hambali. Makan jamal ya. Nah, kemudian ada dikun. Ma'ruf. Senang kita akan makan gorengnya, apalagi pakai tepung, goreng tepungnya. Ya ada dikun. Yang kemudian mana hada? Ya hada mudarris. Itu yang sedang menulis di papan tulis ya. Yang sedang duduk talib. Yang sedang menulis di papan tulis dia mudarris. Jadi ada talib, ada mudarris. Ada yang belajar dan ada yang mengajar.
Mudarris adalah sosok yang mengajarkan ilmu. Dan umumnya mudarris ilmunya ilmu syar'i atau bukan ilmu syar'i disebut dengan mudarris. Yang sosok yang mengajarkan ilmu, dia mudarris. Mu'alim sama juga. Kalau dalam ilmu syar'i lebih spesifik syekh. Gitu ya. Dia adalah sosok yang mengajarkan ilmu. Kemudian hadza qamis, la hadza mindil. Mindil, nah di sini gambarnya kurang jelas. Mindil itu bisa dimaknai sebagai lap. Ya, dia lap, mindil, lap, serbet, atau bisa juga dimaknai sebagai tisu. Ya, itu adalah mindil. Bisa lap, bisa serbet, bisa tisu. Tapi bahasa Arabnya sama mindil. Ya tergantung. Tapi biasanya di sini ma'rufnya kalau mindil berarti tisu. Ma'ruf sekarang tisu, mindil. Karena itu yang sudah sering digunakan, bukan lap yang kain lagi, tapi dia adalah tisu sekarang. Biasanya di sini ma'rufnya tisu. Jadi gambarnya sudah tidak relevan dengan pengguna. Nah, ini ikra waktu. Ini saya ulang 2 kali saja. Nah, waktu sebentar lagi dan sudah dari 10 ya. Jadi silakan dengarkan dan tulis diharokati maksudnya. Ikra waktu. Ma hadza? Hadza qalamun. Ma hadza? Hadza qalamun. Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza tabibun. Ahadza kalbun? La, hadza qittun. Ahadza kalbun? La, hadza qittun. Ke sebelah. Tapi apa kita ke bawah dulu ya. Ahada hisanun, la hada himarun. Ahada hisanun, la hada himarun. Maksudnya ke kiri ya. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, tapi nggak apa-apa. Kita ke bawah lagi. Ahada waladun, na'am. Lalu dan na'am saja. Karena bala. Bala juga sama. Bala juga maksudnya persetujuan gitu. Bala. Makanya kalau dalam Al-Quran katakan nah, itu saya lupa ayatnya. Nah, qala rabbukum qalu bala syahidna. Qalu mereka berkata bala, na'am syahidna. Gitu. Di bala dengan na'am sama. Tapi bala lebih ke ya nanti ada makna yang lebih dakik, lebih dalam dibanding dengan na'am. Kalau na'am lebih umum. Bala ada lagi penggunaannya lebih spesifik sebenarnya. Bisa bermakna persetujuan juga. Kemudian ada hada kalb. Ya, hada waladun, na'am. Kemudian hada kalbun, hada kalbun. Kemudian bawahnya hada jamalun, hada jamalun. Ahada dikun, ahada dikun. Na'am. Hada mindil. Hada mindil. Man hada? Hada rajulun. Man hada? Hada rajulun. Mindil juga. Terus hada mindil ya. Mindilun. Hada mindilun. Alhamdulillah kita selesai daras yang pertama. Insyaallah nanti bagusnya nanti di daras yang kedua ya kita akan bersani, kita akan mengulang beberapa mufrodatnya agar terulang lagi. Ya, jadi cara mengingat terbaik adalah mengulang. Kalau nggak mau ngafal, ulang saja. Baca ulang gitu. Agar terinternalisasi ke dalam otak. Nah, kita akan belajar dalika. Oh, hadza jarak dekat, kalau dalika jarak jauh. Agak jauh. Ini mufrodatnya sama dengan yang di atas, tapi nanti kita sehingga bisa sedikit ekspres nanti ya di dars kedua. Insyaallah kita lanjut kembali di dars 2 di pekan depan ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk belajar bahasa Arab agar kita bisa memahami bahasa Al-Quran dan bisa tentu salah satu tujuan utama belajar bahasa Arab adalah memaknai setiap ibadah kita
agar ibadah kita tidak kosong. Tidak hanya seperti melafalkan mantra yang tidak kita pahami, tapi kita bisa menangis, menghayati setiap bacaan Al-Quran yang kita baca baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.